Jadi ada yang nanya mengenai extension VS Code apa yang saya pakai. Jadi sebagai front end web developer, saya itu menggunakan beberapa extension di VS Code ya. Tapi kadang-kadang sedikit-sedikit saya ngerjain backend juga pakai Node.js sama Express.js kalau ada project freelance. Nah, mungkin ini saya jelaskan dulu ya. Yang pertama di sini ada Angular Language Service ya kan. Nah, sebenarnya ini tuh untuk project-project Angular ya teman-teman. Jadi kadang saya nerima project Angular dari tempat kerja sehingga mewajibkan saya ngoding Angular ya, walaupun saya nggak terlalu suka ya. Jadi Angular ini dia itu HTML-nya itu mirip-mirip kayak Vue ya, dimana kode-kodenya itu seringkali dibungkus di dalam string gitu. Nah, supaya stringnya itu ada warnanya ya, supaya kita bisa membedakan mana variabel, mana function. Mungkin saya kasih tunjuk contohnya ya sebentar. Ya, ini ada sepenggal contoh ya, kode dari Angular ya. Misalnya ini kan ada ng class ya, kurung siku, kemudian dia ada string di sini ya. Kalau misalnya nggak pakai extension yang tadi ya, kode di dalam string ini warnanya hijau semua ya, dianggap sebagai string gitu. Nah, kita jadi nggak tahu variabel itu yang mana, kode JavaScript yang mana, kita jadi nggak tahu. Nah, makanya kita perlu menggunakan extension ini kalau ngoding Angular supaya kita bisa ada warnanya, ini function, ini ng-for ya untuk looping kayak gitu, untuk tahu gitu apa lebih mudah ngoding Angularnya gitu. Itu untuk Angular. Kemudian nah di sini yang menarik ya, Atom Key Map. Di sini ada Atom Key Map di mana Atom Key Map ini sebenarnya sebelum saya pakai VS Code ya, text editor VS Code ini ya, itu sebelumnya saya pakai Atom ya. Atom ini text editor juga ya, kan ada Atom, ada VS Code, ada Sublime Text ya. Yang paling terkenal kan VS Code, cuman dulu saya iseng pakai Atom ya gitu, karena saya sukanya coba-coba hal baru yang beda dari yang lain gitu loh. Kalau VS Code udah biasa, saya mau coba Atom lah gitu. Ternyata hal semacam itu tidak bisa dilakukan di dalam dunia development ini ya, karena kita harus cari yang komunitasnya paling besar gitu loh, supaya lebih mudah kita mendapatkan dukungan. Tetapi kalau misalnya teman-teman memang antusias ya mencoba hal-hal baru ya silahkan ya. Tapi kalau saya lebih suka main aman aja ya, pakai teknologi yang banyak komunitasnya, paling banyak komunitasnya. Nah, karena sebenarnya tombol-tombol atau shortcut di Atom itu berbeda ya dengan VS Code ya, agak berbeda sedikit gitu. Makanya saya install ini ya. Ini sebenarnya otomatis diinstal ketika kita membuka VS Code pertama kali ya. Jadi biasanya ketika membuka VS Code pertama kali, misalnya new window ya, ketika membuka VS Code pertama kali gini, nah itu tuh di sebelah kanan sini biasanya ada pilihan gitu. Kamu itu mau keymapnya mirip Sublime Text, Atom atau yang lain gitu. Dikasih pilihan sebenarnya. Nah, saya pilih Atom gitu, karena dulu saya berangkat dari Atom ya, supaya shortcut kayak gini ini mirip kayak di Atom gitu. Ya, jadi shortcut yang saya pakai itu kadangkala ada beberapa yang memang shortcut dari VS Code, tapi ada beberapa yang dari Atom sebenarnya gitu. Semoga teman-teman paham ya. Jadi misalnya Ctrl D misalnya, kalau kita lagi ngoding pencet Ctrl D itu kan sebenarnya untuk ngeblok kata-kata yang sama gitu kan ya, tulisan atau karakter atau string yang sama gitu kan ya. Nah, itu saya nggak tahu di VS Code apa ya, tapi yang jelas yang saya pakai itu ya, murni modal coba-coba ya gitu, nggak pernah ngafalin gitu. Nah, memang lebih baik itu sebenarnya teman-teman tuh pakainya VS Code ya dari awal ya, itu supaya ya ngikutin yang default aja lah ya gitu, ngafalinnya juga gampang. Nah, cuman karena saya berangkat dari Atom ya, jadi saya pilih pakai Atom Key Map. Nah, kalau misalnya teman-teman berangkat dari Sublime Text misalnya, nah itu bisa itu install yang Sublime Text Key Map. Cuman kalau teman-teman
lebih memilih untuk ngafalin keymapnya VS Code dari awal, ya silakan, nggak apa-apa. Itu untuk extension kedua. Nah, extension ketiga itu auto rename tag. Ya, ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, ini untuk ngoding HTML ya. Misalnya ini saya buka dulu ya, kode HTML dummy misalnya. Ini kan ada HTML dummy ya. Misalnya di sini ada div gitu kan. Terus kemudian di div ini misalnya kita mau ganti jadi section kayak gini. Ya, kita nggak perlu ganti satu-satu, ini diganti, itu diganti ya. Ketika kita pakai extension ini, dia otomatis akan ganti dua-duanya gini. Atau kita mau ubah jadi min gini. Nah kan, atau ubah lagi jadi header misalnya. Nah, kadangkala itu extension ini agak ngebug sedikit ya, agak lamban sedikit ketika kita ketik section gini. Kadang itu dia itu nggak langsung ngikutin gitu, kadang dia kayak gini, sek gini doang. Nah, cara ngakalinnya itu kayak gini, tinggal biasanya ketika kita ketik sesuatu ya, di sini itu biasanya muncul autocomplete-nya kayak gini ya. Kita bisa pilih aja enter atau tab atau klik di sini, bisa jadinya kayak gini, otomatis ngikutin dia. Nah, cuman kalau misalnya dia itu diketik gini tapi nggak muncul misalnya autocomplete-nya, loadingnya masih lama misalnya, nah itu bisa kontrol spasi gitu. Itu untuk extension ketiga. Extension keempat ini code snap, ini fungsinya untuk screenshot kode ya, kadang-kadang saya pakai gitu untuk screenshot kode, keperluan untuk bikin konten dan sebagainya, jadinya kayak gini, gambar jadinya kayak gini. Itu untuk code snap. Nah, kemudian selanjutnya ini. Nah, ini extension wajib ya. Biasanya untuk front end itu digunakan untuk modding React ya. Jadi buat teman-teman yang developer React, React Native ya, itu wajib pakai extension ini setahu saya untuk autocomplete macam-macam ya. Misalnya ini saya kasih contoh aja. Saya buka project React dulu. Misalnya ini aja project blog sederhana untuk YouTube saya kan ya. Misalnya kita mau bikin komponen baru ya, katakanlah dummy kan, dummy komponen misalnya. Nah, biasanya yang sering saya lakukan itu kayak gini. Saya ketik RAFC gini ya. Nah, nanti kan ada autocomplete-nya ya kan. Terus kita tab ya. Nah, supaya dia nggak bikin sebuah komponen ya. Kalau misalnya kita mau ngubah nama komponennya, jadi bisa di sini ya, con misalnya, terakan misalnya. Nah, bisa nih kayak gini. Cuman ini biasanya saya hapus ya, karena React versi terbaru nggak perlu itu ya. Oke, ini jangan lupa dihapus ya, karena nggak pakai. Oke, selanjutnya extension selanjutnya ini ya, ESLint. Nah, ini ESLint juga wajib ya, karena ini tuh fungsinya satu untuk ngasih tahu error ya, di sini biasanya untuk ngasih tahu error ya. Ini kalau misalnya X-nya ini ada satu, artinya ada satu error. Kalau segitiganya ada satu, artinya ada satu warning gitu. Untuk ngasih tahu sama untuk memperbaiki kode kita yang nggak rapi gitu. Nah, kemudian getLens. getLens ini fungsinya untuk ini ya. Misalnya saya coba buka di new window aja ya. New window, saya buka project dari tempat kerja saya misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita buka salah satu kodenya ya, ini kalau misalnya kita klik di baris 36 ini ya, ini kita bisa lihat ya, di sini ada kayak tulisan warna abu-abu ini yang menunjukkan siapa penulis dari kode ini. Kita misalnya ini Alfandi misalnya yang nulis ini 19 bulan yang lalu, commit message-nya ini. Nah, kemudian klik di sini lagi, ini Alfandi lagi ya kan, gitu seterusnya. Nah, terus ini ada payment nih 4 bulan yang lalu ya kan, implement upload to S3 misalnya. Nah, komentar-komentar kayak gini ya, itu bermanfaat buat saya ya, karena gini, misalnya kita disuruh memperbaiki sesuatu ya di aplikasi kita. Nah, misalnya ada error ya di line 24 misalnya ya, terus kita cek, ini kodenya Alfandi ini ya kan. Kalau misalnya kita kurang paham atau misalnya
pengen menyerahkan tugas ini ke Alfandi jadi gampang ya, karena kita tahu kode ini ditulis sama Alfandi, kemungkinan besar ditulis sama Alfandi gitu. Nah, kita jadi bisa ngasih tahu Alfandi ini ada error nih di sini. Nah, selain itu, selain untuk ngecek siapa penulis kode tertentu, kita juga bisa nyalahin orang ya pakai extension ini. Kalau misalnya ada error sesuatu ya, kita disuruh ngerjain ya, kita bisa cek dulu siapa nih yang bikin error ini gitu. Nah, kita bisa nyalain, oh si itu ternyata yang bikin error, kurang nambahin titik koma misalnya. Nah, itu kita bisa suruh orang itu memperbaiki misalnya kayak gitu. Kemudian di sini ada extension namanya OneDark Pro ya. Di sini sebenarnya extension untuk tema ya teman-teman, ngasih tema, ngasih warna gitu. Misalnya di sini kan ini kan warna-warna kayak gini, mungkin teman-teman udah sering lihat ya, bahwa ini tuh tema kesukaan saya. Dari awal saya belajar ngoding sampai sekarang nggak pernah ganti tema, nggak pernah utak-atik ganti-ganti yang macam-macam, yang aneh-aneh. Yang penting kerjaan selesai, dapat duit gitu ya. Warna ini yang paling saya suka, saya nyaman gitu, nggak pernah coba-coba ganti yang lain gitu. Kan ada orang programmer sukanya ganti-ganti tema ya, tapi kerjaannya skillnya nihil ya, nggak bisa apa-apa. Nah, kalau saya pribadi sukanya tema ini. Nah, tema ini juga yang sebenarnya tema bawaan dari text editor Atom ya sebenarnya ya. Ternyata di VS Code tema bawaannya nggak kayak gini ya. Makanya saya install extension ini OneDark Pro, tujuannya untuk bisa dapat tema ini gitu. Tema ini tuh lumayan bermanfaat buat saya karena dia itu bisa ngasih tahu gitu loh, yang mana variabel, yang mana function, kemudian yang mana komponen, dikasih warna kuning kayak gini. Nah, itu sangat bermanfaat buat saya pribadi. Prettier ini mirip-mirip fungsinya kayak ESLint ya, dia bisa ngasih tahu kode mana error, kode mana yang error, dan untuk memperbaiki penulisan kode kita. Misalnya kayak ini saya coba buka file yang tadi ya, file JavaScript yang tadi misalnya. Ini aja demi.js, misalnya gini. Misalnya saya bikin berantakan ya kodenya, kayak gini misalnya. Ini kalau misalnya saya save ya, itu dia rapi otomatis ya pakai prettier ini, walaupun ada settingan khususnya ya. Nah, settingan khusus ini sebenarnya udah pernah saya bahas ya mengenai ESLint dan Prettier. Ini dua extension yang saling berhubungan. Bisa cek aja, cari aja di konten Instagram saya, di feed saya ya. Cek satu persatu, udah agak lama sebenarnya itu kontennya. Nah, selanjutnya adalah Tailwind CSS IntelliSense. Nah, jadi buat teman-teman pengguna Tailwind, pecinta Tailwind itu wajib ya punya extension ini. Misalnya gini, kita punya komponen ya, terus kita mau ngasih kelas dari Tailwind ya, katakanlah MT4 misalnya. Nah, di sini kan ada autocomplete-nya, sama di sini ada ukurannya nih, kita bisa lihatnya. Margin top 44 itu artinya margin top 11 rem, yang artinya sama dengan 176 pixel gitu, supaya kita bisa tahu ukuran-ukurannya berapa. Dan jika ukuran-ukuran itu tidak ada di Tailwind, bawaannya Tailwind, kita bisa tambahkan gitu, misalnya 50 pixel kayak gini ya. Itu tujuannya untuk ngasih tahu kelas Tailwind itu isinya apa aja, stylenya gitu. Nah, itu yang saya suka dari extension Tailwind IntelliSense ini gitu. Menurut saya wajib dimiliki buat developer Tailwind. Nah, selanjutnya ya, ini fitur ini seperti yang teman-teman bisa tebak ya, logonya mirip Vue.js, artinya ya untuk ngoding Vue gitu aja, secara sederhana untuk ngoding Vue gitu aja. Nah, selanjutnya VS Code Icons, ini sebenarnya untuk ngasih icon ya teman-teman, untuk sidebar kita ini ya, folder iconnya kayak gini, komponen folder komponen iconnya kayak gini gitu. Ini otomatis ya, nggak pernah saya atur-atur apa-apa, otomatis kayak gitu. Nah, ini lumayan bermanfaat buat saya supaya kita lebih mudah gitu ngelihat folder dan file kita gitu. Nah, ini
supaya ada ikonnya kayak gini kan ya. Sebelumnya itu kalau teman-teman penasaran ya, dia itu nggak ada ikonnya kayak gini ya, cuman tanda panah kayak gini gitu. Itu ya teman-teman, itu aja yang apa namanya yang ada di VS Code saya gitu. Semoga bermanfaat ya.